Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait dengan deteksi dini disfungsi seksual pria pada diabetes ini merupakan hal yang sangat penting karena memang walaupun beban permasalahannya ini cukup tinggi, namun rupanya kemampuan tenaga kesehatan termasuk di antara dokter untuk mendiagnosis ini masih perlu ditingkatkan. Barangkali bukan terkait dengan knowledge, tapi bagaimana tekniknya ya atau hal-hal apa yang perlu kita gali pada pasien karena tentu ini merupakan hal-hal yang masih dianggap tabu gitu ya atau malu para pasien untuk menyampaikannya. Padahal sebenarnya kondisi disfungsi seksual ini berperan sangat penting dan terkait dengan komplikasi kardiovaskular serta mortalitas. Ini adalah outline bahasan kita pada pagi hari ini, yaitu ilustrasi kasus, kemudian epidemiologinya, kemudian spektrum disfungsi seksual pria, bagaimana pendekatan tanda dan gejala, serta peran dokter. Ini adalah ilustrasi kasusnya. Seorang laki-laki usia 56 tahun, seorang pegawai swasta, datang ke poliklinik dengan keluhan tidak kuat bangun saat hubungan dengan istri. Sejak 2 tahun terakhir, secara bertahap pasien merasa gangguan ereksi saat berhubungan, walaupun sudah dilakukan foreplay. Penetrasi sulit karena kemaluannya kurang keras. Bila penetrasi berhasil, pasien merasa selesainya terlalu cepat, kadang tidak disertai dengan ejakulasi. Ereksi pagi juga tidak optimal. Pasien sebetulnya ingin berhubungan 1-2 kali seminggu, namun sering gagal, sehingga merasa sedih dan sering marah-marah di rumah. Pasien ini sudah diketahui diabetes mellitus sejak 8 tahun yang lalu, sayangnya tidak rutin berobat, hipertensi sejak 10 tahun, juga tidak rutin berobat, tidak ada keluhan jantung, namun penglihatan agak buram dan kadang-kadang ada kesemutan. Ini memang pada pemeriksaan fisik yang nanti kita gali lebih lanjut. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan epidemiologi disfungsi ereksi pada pria ini memang cukup tinggi. Ini data dari negara kita, penelitian ini dilakukan di RSCM oleh teman-teman dari urologi, didapatkan bahwa prevalensi disfungsi ereksi pada pria dengan menggunakan skor IEF 5 tahun 2019 ini mencapai 35,6%. Kita lihat yang paling kanan, ya dapat dilihat bahwa memang seiring dengan peningkatan usia, terdapat tren peningkatan dari prevalensi disfungsi ereksi ini. Mulai dari yang mild ya, mulai dari saya izin pakai pointer. Di sini kita lihat yang mild ya ini sudah mulai ada ya, walaupun di bawah 10% sejak usia 20 tahun, kemudian semakin meningkat memang ya seiring dengan usia ya. Mild to moderate, ya moderate dan severe, dan ini yang tampak jelas seiring dengan peningkatan usia, proporsi pasien yang mengalami disfungsi ereksi severe ya ini semakin banyak. Bagaimana sebenarnya dengan data dari global sendiri? Saya mengutip meta-analisis tahun 2017 yang melibatkan 145 studi, ini cukup banyak sampelnya, dengan rata usia 55 tahun, memang didapatkan angkanya itu disfungsi ereksi berkisar 52%. Ya, ini kalau kita bandingkan dengan literatur-literatur lain dikatakan ada sampai bahkan 90%, namun rata sekitar 50, 60, ada yang mengatakan 70%. Pada meta-analisis ini juga dikaji bagaimana resiko proporsi pasien DM untuk mengalami disfungsi ereksi, dan didapatkan memang bahwa odds ratio-nya adalah 3,6 kali lebih tinggi dibandingkan pasien tanpa diabetes. Bapak Ibu sekalian, berdefinisi memang disfungsi ereksi adalah penyebab disfungsi ereksi adalah ketidakmampuan untuk mencapai dan atau mempertahankan ereksi yang adekuat untuk mencapai hubungan seksual yang memuaskan. Dan diabetes mellitus ini adalah merupakan penyebab utama disfungsi seksual pria, dan manifestasi utamanya adalah disfungsi ereksi. Prevalensi ini berkisar 30-70% pada pasien DM, meningkat seiring dengan usia. Menariknya terjadi lebih awal, sekitar 10-15 tahun dibandingkan non-DM, dan pada sepertiga kasus disfungsi ereksi ini terdiagnosis ya atau bermanifestasi mendahului dari diagnosis DM itu sendiri. Terkait dengan penyebab, memang ada faktor organik ya, psikogenik atau campuran. Ya, faktor organik di sini seperti gangguan vaskular atau neurohormonal, dan hal lain adalah bahwa disfungsi ereksi ini dapat merupakan penanda awal komplikasi kardiovaskular. Karena kita tahu
sistem vaskular dalam tubuh kita itu merupakan suatu sistem tertutup atau closed loop sistem, sehingga memang bila terjadi satu gangguan pada arteri pada suatu area ya terkait dengan aterosklerosis, maka tentu kita bisa prediksi ada gangguan pada arteri di organ yang lain. Oleh karena itu, DE ini merupakan penanda awal ya komplikasi kardiovaskular, dan sebaliknya adanya kondisi penyakit kardiovaskular juga meningkatkan resiko disfungsi ereksi. Kita lanjut kepada spektrum klinis ya disfungsi seksual. Memang dikatakan bahwa sebagian besar adalah disfungsi ereksi manifestasinya. Namun kita juga perlu mempertimbangkan, perlu menggali hal-hal yang lain terkait dengan disfungsi seksual, seperti terkait dengan drive seksual itu sendiri ya. Apakah ada kurang atau hilangnya libido, kemudian bagaimana dengan ejakulasi, adakah gangguan dari ejakulasi ya, baik dalam bentuk anejakulasi, ejakulasi dini, ejakulasi retrograde, ejakulasi yang delayed ya, atau ya, dan juga terkait dengan seksual satisfactory dari seksual intercourse-nya itu sendiri. Ini saya buat saling berkaitan karena memang beberapa penelitian juga mengatakan ada hubungan yang kuat antara disfungsi ereksi dengan drive seksual, disfungsi ereksi dengan gangguan ejakulasi itu sendiri, dan juga tentu disfungsi ereksi dengan kepuasan seksual, saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu ketika ada keluhan terkait dengan disfungsi ereksi, kita juga perlu menggali secara anamnesis tentu hal-hal yang lain terkait dengan disfungsi seksual. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita review sedikit terkait dengan fisiologi ereksi itu sendiri. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dapat dilihat di sini bahwa untuk menjalankan fungsi ereksi optimal, memang semuanya ini dimulai dari pusat di otak kita ya. Bila ada stimuli erektogenik gitu ya, baik itu secara taktil, baik itu secara visual ya, stimuli auditori misalnya, maka ini akan merangsang di nerves di brain ya. Kemudian akan mengaktifasi sistem saraf parasimpatis. Di sini dikenal dengan NANC atau non-adrenergic, non-cholinergic, itu sistem saraf parasimpatis. Kemudian dengan aktivasi dari sistem saraf parasimpatis ini akan menghasilkan atau meningkatkan sekresi dari norepinefrin, baik dari sistem saraf dan juga dari sel-sel endotel. Peningkatan ekspresi dari norepinefrin ini akan berikatan dengan guanilat siklase, ya, kemudian menghasilkan CGMP atau cyclic GMP. Ini adalah suatu highly energetic molecule yang kemudian ada di sini memang ada yang terputus sedikit. Dengan peningkatan CGMP ini akan menurunkan kadar kalsium dalam sel-sel di plasma, termasuk juga di otot di corpus cavernosum di sini. Ya, oleh karena itu, ketika kalsium itu menurun, nah efeknya adalah terjadinya kondisi relaksasi ya pada corpus cavernosum, sehingga memungkinkan aliran darah arteri dari arteri dorsalis penis itu untuk mengisi dari corpus cavernosum, aliran darahnya meningkat sehingga penis yang tadinya flaksid kemudian akan menjadi ereksi. Ya, jadi memang di sini kita lihat ada kompleks ya faktor yang saling berinteraksi dari rangsangan itu sendiri. Kemudian tentu di sini ada faktor-faktor endokrin yang mempengaruhi ya respon terhadap stimulus. Kemudian ada faktor neurologi. Kemudian tentu di sini diperlukan suatu aliran darah juga yang cukup baik, dan juga struktur dari organ penis itu sendiri yang juga perlu adekuat gitu, tidak ada infeksi misalnya dan lain sebagainya. Dan ketika ini sudah selesai fase ereksi ini, maka akan diikuti dengan fase tumescence ya, di mana diaktifkan jarah sebaliknya, itu jarah simpatis, ya di situ yang berperan adalah asetilkolin, sehingga terjadi kontraksi, kemudian terjadi backflow aliran ke vena ya, dan akhirnya kembali kepada kondisi flaksid. Disinilah berperan sebenarnya adalah PDE5, di mana PDE5 ini akan berperan dalam perubahan ini dari peran dari CGMP ini dalam menginjus hipokalsemi pada tingkat seluler. Sedangkan itu adalah terkait dengan patofisiologi ereksi pada umumnya. Sedangkan bagaimana dengan patogenesis DE pada DM itu sendiri? Bapak Ibu dapat lihat di sini bahwa memang banyak sekali faktor-faktor yang terkait ya. Tidak sekedar terkait dengan neurohormonal, kemudian juga dengan vaskular ya atau dengan ototnya, namun semua faktor itu bisa saling kait-mengkait.
Secara umum saya coba simpulkan bahwa memang pada pasien DM, kenapa DE itu bisa terjadi lebih awal? Karena terjadi gangguan dari kapasitas relaksasi otot polos itu sendiri. Ini terkait dengan gangguan disfungsi endotel, ada peningkatan ROS, ages, ya, penurunan NO, adanya aterosklerosis di arteri ini mengganggu aliran darah, adanya neuropati dan juga kondisi hipogonadisme. Bapak Ibu sekalian, yang menariknya adalah disfungsi ereksi ini sangat-sangat terkait dengan penyakit kardiovaskular. Ya, disfungsi ereksi meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular ya, seperti misalnya dan juga kondisi penyakit kardiovaskular itu sendiri ini meningkatkan resiko disfungsi ereksi ya, seperti obesitas, hipertensi ya, kemudian DM, dislipidemi, merokok, konsumsi alkohol. Sehingga memang pada pengelolaan pasien dengan disfungsi ereksi kita sangat-sangat perlu menggali kemungkinan interaksinya atau adanya komorbiditas penyakit kardiovaskular. Karena DE dan penyakit kardiovaskular ini faktor risikonya sama. DE adalah penanda awal penyakit kardiovaskular. DE sering terjadi lebih awal, 2-4 tahun sebelum penyakit kardiovaskular itu muncul. Sehingga pada pasien DE tentu perlu dievaluasi risiko penyakitnya, dan pada pengelolaan juga perlu dilakukan pengelolaan faktor risiko kardiovaskular. Secara umum pada pasien-pasien dengan DE, ya, tadi saya sampaikan ada faktor organik, ada faktor psikogenik ya. Terkait dengan faktor organik misalnya adalah faktor vaskulogenik ya, seperti ada aterosklerosis, kemudian neurogenik terkait dengan ada penyakit neurologis ya, kemudian stroke misalnya, kemudian kondisi-kondisi gangguan endokrin, diabetes, hipogonad ya, ini terkait juga dengan sindrom metabolik, dislipidemi, bisa juga pada kondisi hiperprolaktin, pada kondisi dipicu oleh obat ya, di sini juga terkait dengan obat-obatan kardiovaskular ya, kemudian penyebab yang lain. Dan memang dapat dilihat di sini bahwa banyak faktor ini saling berkaitan antara timbulnya DE dengan penyakit kardiovaskular. Ini adalah pendekatan disfungsi seksual yang saya ambil dari Gaya dan Siropi Neurologi tahun 2021. Jadi memang pada pasien yang menyatakan atau self-reported ini mengatakan mengalami disfungsi ereksi, maka perlu dilakukan evaluasi secara medikal dan anamnesis psikoseksualnya ya. Di sini disarankan untuk menggunakan instrumen IIEF. Nanti kita coba lihat apa itu IIEF. Kita gunakan IIEF 5 untuk evaluasi disfungsi ereksi. Kemudian selain itu juga tentu kita perlu evaluasi ada tidak gangguan seksual yang lain yang selain dari disfungsi ereksi. Kita identifikasi penyebab yang utama dari disfungsi ereksi, kita cari reversible risk factors-nya ya, misalnya kondisi-kondisi merokok misalnya, kemudian hipertensi, diabetes tentunya perlu kita identifikasi ya, dan perlu kita kendalikan dan kita nilai status psikososialnya. Kemudian dilakukan physical examination, bagaimana kondisi penisnya itu sendiri, ada tidak deformitas misalnya, ada tidak Peyronie disease ya, seperti ada peningkatan kolagen, fibrosis sehingga perubahan bentuknya, kemudian ada tidak misalnya fimosis ya, balanitis dan lain sebagainya, ada tidak gangguan prostat, ada tidak tanda-tanda dari hipogonad ya, karena tentu adekuat hormon testosteron ini penting sekali dalam fungsi seksual pria. Serta juga jangan lupa kita evaluasi kardiovaskular dan neurologi, dan setelah itu kita pertimbangkan untuk pemeriksaan laboratori, terutama adalah glukosa, lipid ya, kemudian testosteron, dan bila diindikasikan kita pemeriksaan lanjutan free testosteron. Ini dari literatur yang lain hampir sama, intinya memang untuk vaskologenik jangan lupa kita pikirkan kondisi cardiovascular disease, tensi, gula, kolesterol harus diperiksa ya. Kemudian terkait dengan endokrinologi kita evaluasi, neurogenik juga, dan faktor psikogenik. Ini adalah tanda-tanda dan gejala hipogonadisme pada pria yang kita bisa kenali ya. Misalnya secara psikologik ada penurunan dari energi, rasanya lemes ya, penurunan dari libido, penurunan fungsi kognitif ya, gangguan dari tidur dan lain sebagainya. Ini adalah pendekatan untuk diagnosis hipogonadisme. Bila ada kecurigaan, sebaiknya memang kita lakukan pemeriksaan morning fasting ya, fasting total testosteron, dan disarankan untuk dievaluasi bila memang 2 kali kita mendapatkan kadarnya ini menurun, maka kita bisa lakukan diagnosis sebagai suatu hipogonadisme dan dilakukan pemeriksaan lanjutan. Sayangnya Bapak Ibu sekalian, masih ada gap antara ekspektasi ya, harapan-harapan kita dalam pengelolaan disfungsi ereksi ini dengan realitas yang terjadi gitu ya.
Walaupun sudah ada perkembangan dari berbagai obat dan juga secara teknologi berbagai alat yang dapat dilakukan ya sebagai terapi, kemudian juga teknologi untuk mengatasi lifestyle itu sendiri. Ya, namun ternyata secara realitas masih sedikit sekali gitu perhatian terutama tenaga medis ya terhadap problem disfungsi seksual ini. Dan ini juga kayak seperti inersia gitu. Pasiennya berharap dokternya tanya, dokternya juga harap pasiennya bicara gitu. Oleh karena itu memang penting sekali untuk kita bersikap proaktif mengkaji permasalahan ini. Bagaimana kita strategi pendekatannya? Pertama tentu kita harus membuka diskusi yang enak kepada pasien ya. Mungkin nanti kita bisa bahas di sesi diskusi ya gimana cara diskusinya. Dokter ini sepertinya banyak pengalaman terkait dengan ini ya. Kemudian kita harapkan pasien bisa terbuka. Kemudian setelah itu dilakukan identifikasi disfungsi seksual apa yang terjadi ya, apakah memang disfungsi ereksi saja, adakah tidak gangguan seksual seksual desire-nya, ada tidak gangguan ejakulasi dan lain sebagainya. Kita lakukan analisis dan TF yang terarah tadi, kita lakukan pemeriksaan lab penunjang yang tadi sudah disampaikan serta tata laksana. Ini adalah scoring IEF 5 ya. Kita ini memang per anamnesis ya, ditanyakan kepada pasien selama 6 bulan terakhir ya ada 5 poin yang kita tanyakan. Bagaimana kepercayaan diri pasien bahwa pasien dapat mempertahankan ereksi yang baik. Kemudian yang kedua, apakah ereksinya ini cukup baik, cukup kuat untuk sampai dilakukan penetrasi. Kemudian yang ketiga, selama hubungan seksual seberapa sering dapat mempertahankan ereksi ya setelah penetrasi. Kemudian yang keempat, seberapa sulit mempertahankan ereksi ya, dan yang kelima adalah tentang kepuasan pasien itu sendiri. Ada scoringnya, dan kalau kita kembali ke pasien kita tadi, pasien kita ternyata scoring dari IEF-nya 5-nya ini hanya 10 ya. Kalau kita lihat di scoringnya memang 10 ini termasuk kepada kondisi severe dari disfungsi ereksi. Ini salah satu tools yang bisa kita tanyakan kepada pasien juga gitu. Jadi kita bisa nilai kira-kira saat pasien ini mengalami ereksi, scoringnya berapa ya. Pasien menilai organ penisnya sendiri. Satu, ini kita sampaikan seperti tofu gitu ya, besar tapi tidak keras. Yang kedua ini seperti pisang yang dikupas ya, ini ke arah moderate. Yang ketiga seperti pisang yang tidak dikupas, ini suboptimal. Yang keempat ini seperti timun. Ya, jadi memang ini pengandaian ya pasien supaya mudah dengan bahasa pasien, kita minta pasien menyampaikan. Dan kita kembali ke pasien kita tadi, ternyata erection hardness scale-nya 2 sampai 3. Kemudian kita tanyakan juga karena perlu kita evaluasi ke arah psikogenik ya. Hubungan dengan istri memang secara membaik walaupun pasien sering marah-marah. Pasien ternyata ada riwayat merokok, tidak ada riwayat konsumsi alkohol dan tidak ada riwayat trauma. Pada PF kita dapatkan hipertensi, obesitas visceral ya. Pada inguinalnya kita tidak dapatkan adanya abnormalitas. Kemudian juga tidak ada pembesaran prostat. Ternyata dari hasil labnya memang didapatkan ada dislipidemi, A1C-nya belum terkontrol, testosteron rendah, dan pasien juga mengalami albumin urea. Sehingga kita tegakkan diagnosis DM tipe 2, obes, disfungsi ereksi berat, hipogonadisme, CKD stage 3, hipertensi, dan dislipidemia. Kita masuk kepada polling, Bapak Ibu sekalian, apa saja kira-kira kemungkinan penyebab DE pada pasien? Ya, ini boleh boleh lebih dari satu, apakah vaskologenik, psikogenik, neurogenik, hormonal, atau campuran. Saya kira ini satu slide sebelum terakhir. Silakan Bapak Ibu sekalian. Untuk memvote ya. Kita di sini ada 381 audiens. Bagaimana panitia, apakah sudah ada hasilnya? Ya, alhamdulillah ya. Jadi memang sebagian besar 75% menjawab ini adalah kondisi campuran ya. Jadi kemungkinan ada kondisi faktor vaskologeniknya ya dari aterosklerotik karena memang
apa namanya, pasiennya juga tadi dengan hipertensi ya, dengan dislipidemi, pasien juga ada kondisi gangguan psikogenik ya, neurogenik ya, walaupun pasiennya tadi ada keluhan baal-baal, kesemutan, walaupun memang kita tidak dapatkan adanya gangguan dari monofilamen ya, namun tapi kita harus pikirkan ada kemungkinan neuropati pada pasien ini. Hormonal juga ada karena testosteronnya rendah, jadi adalah suatu kondisi disfungsi ereksi campuran. Baik Bapak Ibu sekalian, di slide saya terakhir, jadi memang disfungsi ereksi adalah salah satu komplikasi DEM yang sering namun masih jarang terdiagnosis, dapat disebabkan oleh faktor organik dan psikogenik. Disfungsi ereksi berhubungan erat dengan penyakit kardiovaskular, oleh karena itu adanya DE memprediksi kejadian penyakit kardiovaskular, dan pengelolaan DE memerlukan pengelolaan faktor risiko penyakit kardiovaskular. Sebagai dokter tentu perlu proaktif dalam mengenali dan mengelola DE dengan pendekatan komunikasi yang baik, bila diperlukan perlu pendekatan multidisiplin. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi pada panitia yang sudah mengundang saya untuk berbagi pengalaman bagaimana menghadapi salah satu problem yang sering kita jumpai pada diabetes ya. Tadi Dr. Wafa sudah menyampaikan ini adalah problem yang silent ya, banyak dialami tapi tidak tersampaikan atau kadang-kadang memang dianggap sudah menjadi hal yang sudah dianggap sebagai hal yang biasa dan nampaknya tidak perlu dikelola ya. Jadi di sini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait disfungsi ereksi itu sendiri. Tadi sebagian Dr. Wafa sudah menyampaikan tentang guideline yang harus biasanya disampaikan ya di beberapa guideline serta pendekatan-pendekatan, dan yang terakhir adalah pengelolaan. Ya mungkin untuk untuk teman sejawat sekalian, saya akan mengangkat tentang PDE5 inhibitor serta peran testosteron pada pasien diabetes yang mengalami disfungsi ereksi tapi disertai dengan hipogonadisme ya. Nah, mungkin kembali sedikit pada patofisiologi, mungkin sebagian tadi Dr. Wafa sudah menyampaikan, prinsipnya adalah pada diabetes, apalagi diabetes yang tidak terkontrol dan sudah lama, itu akan terjadi perubahan struktural, ya, perubahan struktural dan fungsional terkait dengan organ pembuluh darah, ya, di mana organ pembuluh darah itu antara lain organ pembuluh darah yang ada di corpus cavernosum penis. Ya, dengan adanya diabetes, dislipidemia, dan hipertensi sebagai komorbid, itu akan terjadilah satu gangguan ya, antara fungsional dengan gangguan adanya mediator vasodilator yang sudah terganggu dan penyempitan aliran darah, flow dari aliran darah untuk menuju ke corpus cavernosum akan terhambat atau menurun. Padahal untuk proses ereksi yang normal, aliran yang sangat baik ini dibutuhkan untuk mengisi rongga-rongga di corpus cavernosum yang dibutuhkan untuk menegakkan dan memperbesar dan menegangkan organ penis. Jadi dengan adanya patofisiologi seperti ini, automatically kita akan bisa bayangkan bahwa jumlah aliran darah yang masuk ke organ penis itu menjadi berkurang. Sehingga tadi gambaran Dr. Wafa, kekuatan ereksi bisa seperti petape atau seperti tahu, bisa seperti pisang atau seperti timur. Ya. Jadi makin buruk kondisinya, maka gambaran grade 1-nya itu makin lebih terlihat atau makin nyata. Nah, apa sebenarnya yang terjadi? Jadi pada orang diabetes baik tipe 1 tipe 2 itu dengan berlangsung waktu panjang adanya gangguan insulin, hiperdikemi itu akan menyebabkan gangguan produksi dari ekstramatrik kolagen matrik ekstraseluler pada corpus cavernosum, sehingga secara kualitas corpus cavernosum itu menjadi menurun ya, sehingga terkait dengan fungsinya untuk membuat dilatasi itu menjadi terhambat semuanya ya. Nah, itu beberapa hal yang mesti diperhatikan sebagai basic. Nah, ini dari yang tadi disampaikan tadi pada slide terakhirnya Dr. Wafa, ini faktor-faktor yang berkaitan dengan resiko terjadinya DE pada diabetes. Ya, jadi faktor itu ternyata tidak satu ya. Tadi jawaban teman-teman sekalian sudah mengutarakan bahwa ini suatu kondisi yang campuran ya, bisa ada di semua pada pasien diabetes kita, bisa ada di semua hal ya. Faktor-faktor ini bisa kita temukan pada satu orang pasien.
Nah, ini salah satu paper yang dibuat oleh PPDS kami, Dr. Sadio, yang melihat karakteristik dari 113 pasien disfungsi ereksi yang ada di RSCM. Ya, kita lihat bahwa dari 113 pasien didiagnosis dengan International Index Erectile Function dengan skor kurang dari 21, kita lihat faktor-faktor yang menonjol itu karena faktor usia, lama diabetes, ada hipertensi sebagai komorbid dengan dislipidemia, serta adanya obes atau sentral obesitas. Ya, ini merupakan karakteristik yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Wafa juga, bahwa ini merupakan faktor pemicu atau faktor risiko yang ikut menyokong terjadinya disfungsi ereksi pada diabetes tipe 2. Nah, ini guideline yang banyak digunakan ya, bahwa awalnya tadi Dr. Wafa sudah mengidentifikasi dengan faktor-faktor risikonya. Nah, intervensi awal adalah lifestyle dengan mengatasi underlying disease-nya, terus lakukan counseling, dan baru kemudian pilihan-pilihan obat yang kita sebut sebagai pilihan obat first line. Setelah itu kita masuk ke second line, third line, dan fourth line yang mungkin ini bagian dari sejawat urologi, karena ini terkait dengan beberapa tindakan yang kompetensinya memang ada di sana. Jadi saya akan berkonsentrasi di first line dalam pengobatan untuk pasien-pasien yang diabetes. Nah, ini tadi ya, berarti apa yang harus dilakukan? Faktor resiko yang ada harus diatasi. Ini beberapa intervensi yang mungkin bisa menjadi pilihan ya. Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan, kayak sedentary lifestyle itu seperti pengelolaan diabetes umumnya ya, kita lakukan perubahan gaya hidup untuk underlying disease diabetesnya, mengontrol gula darah sebaik mungkin, dan mendeteksi ada atau tidaknya hipogonadism ya. Karena kalau pasien disfungsi ereksi pada diabetes ada penurunan kadar testosteron, tapi testosteron tidak dikoreksi, maka terapi yang akan diberikan akan menjadi tidak maksimal. Nah, ini mungkin nanti akan penekanan berikutnya. Nah, ini salah satu contoh saja bahwa intervensi gaya hidup dengan exercise, menurunkan berat badan pada orang-orang dengan body mass index yang tinggi, itu ternyata dalam periode 1 tahun, lebih dari 1 tahun, itu bisa memperbaiki skor fungsi ereksinya. Ya, jadi dalam penelitian ini disimpulkan bahwa skor dari fungsi ereksi dari IF5 itu akan meningkat ya, sesuai dengan intervensi baik pengaturan diet maupun aktivitas fisik dibandingkan pada kelompok kontrol. Jadi ini manfaat yang kita dapatkan pada penerapan intervensi gaya hidup. Nah, apa pengaruhnya kontrol gula darah? Ya, walaupun ada beberapa kontroversi yang mengatakan bahwa penggunaan obat-obat untuk membantu ereksi itu tidak dipengaruhi oleh kadar gula darah pasien yang bersangkutan. Tetapi ini penelitian lama menunjukkan ya bahwa kontrol gula darah yang baik dalam hal ini penilaian dengan HbA1c itu akan mempengaruhi jumlah pasien yang mengalami disfungsi ereksi. Ya, jadi kalau kita lihat seperti ini gambarannya, makin tinggi kadar HbA1c-nya, maka akan terjadi peningkatan risiko disfungsi ereksi yang cukup lumayan tinggi ya, sampai sekitar 20%. Ini pengaruh dari hiperglikemia atau gula darah yang tidak terkendali atau tidak terkontrol dengan baik. Nah, pasien-pasien yang sudah kita diagnosis tadi dari Dr. Wafa, itu salah satu yang harus kita ingat adalah psychosocial consultation. Ya, ini ditentukan oleh kita apakah pasien ini perlu konsultasi khusus atau tidak. Tapi umumnya pada pasien-pasien yang dengan penyakit kronik seperti diabetes, mungkin psychosexual consultation ini tidak perlu terlalu khusus ya, jadi hanya justru kita memberikan asupan-asupan, mungkin memang ada gangguan psikologis yang terkait dengan problem yang dihadapi, tapi mungkin tidak serius seperti pasangan-pasangan muda yang mengalami gangguan hubungan suami istri seperti itu. Nah, tadi kembali ke first line, jadi kita tadi Dr. Wafa sudah memperkenalkan PDE5 inhibitors. Dia bekerja tadi menghambat enzim PDE5. Jadi dengan adanya enzim PDE5, maka nitrit oksida yang terbentuk dari siklik GMP ini menjadi cepat habis atau terpecah. Sehingga dengan adanya
PDA inhibitor ini kadar siklik GMP-nya menjadi tetap tinggi, sehingga akan menjadi salah satu pemicu untuk relaksasi dari otot-otot polos di corpus cavernosum. Jadi dampaknya corpus cavernosum yang tadinya menciut seperti ini, dia akan terisi, rongga-rongganya akan terisi penuh dengan air, darah, akan terjadi peningkatan ukuran dan ketegangan. Nah, inilah manfaat yang bisa kita dapatkan dari obat-obat. Nanti kita lihat apakah dampaknya itu memang signifikan secara klinis. Ya, jadi pada prinsipnya tadi bahwa dia secara umum pengobatan ini memang sudah menjadi pilihan. Ya, saat ini banyak obat-obat pilihan inhibitor ini yang bisa digunakan, yang sebenarnya dari beberapa pilihan ada yang di lapangan di Indonesia, antara lain sildenafil, tadalafil, dan vardenafil itu mempunyai efek yang hampir sama. Ya, jadi secara keseluruhan tidak ada perbedaan signifikan kalau kita menggunakan sildenafil atau tadalafil terkait dengan peningkatan atau kualitas yang akan didapat. Nah, ini perbandingannya ya. Jadi kalau cuman kita lihat secara farmakodinamik dan kinetik, itu kita bisa bedakan. Mungkin yang sangat perlu dilihat adalah T setengahnya sama duration of action-nya ya. Kelebihan tadalafil ini atau Cialis itu bisa sampai berlangsung 36 jam. Jadi dia mempunyai efek yang lebih atau berlangsung lebih dari 1 hari. Berbeda dengan sildenafil dengan vardenafil, itu efek atau duration action itu hanya sekitar 4-5 jam. Ya, jadi artinya keuntungan dari obat ini bisa mempunyai efek berulang pada waktu yang berbeda, pada hari yang berbeda, karena dia masa kerjanya yang lumayan panjang. Mengenai efek samping hampir sama semuanya ya, jadi tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap efek samping. Nah, ini perbedaan miligramnya yang ada di pasaran ya. Namun perlu diperhatikan bahwa obat ini bukan obat yang murah ya, jadi penggunaannya juga mungkin jadi terbatas karena keterbatasan biaya untuk pasien menggunakannya. Nah, ini menunjukkan hasil penelitian ya. Jadi respon klinis pasien-pasien dengan EB ya, dengan berbagai macam komorbid itu menemukan hasil yang memang signifikan, terjadi peningkatan dari skor fungsi ereksi ya. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan baik di diabetes, hipertensi, pasien dengan jantung, pasien dengan PAD dan seterusnya, itu di penggunaan obat ini cukup memberikan manfaat yang baik. Nah, sebenarnya apa yang terjadi ya pada waktu PDA inhibitor ini bekerja, artinya efek dilatasi dari corpus cavernosum itu menjadi maksimal. Nah, ini terbukti dari pemeriksaan USG Doppler ya, dengan yang kita sebut sebagai peak flow velocity dan end diastolic velocity, itu menunjukkan bahwa kalau efek yang peningkatan aliran darah itu bisa terdeteksi peningkatannya ya, baik menggunakan yang 50 maupun yang 100. Dan end diastolic velocity ini salah satu parameter untuk menilai end diastolic itu kalau dia menurun itu menjadi baik. Ya, jadi kita lihat bahwa peak-nya meningkat, jadi jumlah alirannya meningkat tinggi, tetapi end diastoliknya menurun. Jadi resultante dari efek terhadap flow itu menjadi lebih tinggi ya. Ini akibat dari PDA inhibitor, bukan hanya vardenafil, tapi tadalafil juga dan sildenafil juga ya. Walaupun kalau kita lihat sini ada sedikit perbedaan dari ketiga obat ini. Nah, selama ini obat-obat ini diperkenalkan untuk single use atau on demand pada waktu diperlukan saja. Jadi umpamanya malam sekali, seminggu sekali dan seterusnya. Nah, pada penelitian akhir-akhir ini itu disampaikan bagaimana penggunaan harian ya, chronic use dari si fosfodiesterase inhibitor ini terhadap marker-marker endotel. Jadi ini penelitian ini adalah menggunakan PDA 5 dengan dosis yang lebih kecil ya, tetapi diberikan setiap hari, artinya rutin sebagai obat-obat untuk diabetes juga. Nah, ternyata efeknya itu dia bisa memperbaiki endotel dari pembuluh darah ya, dan beberapa parameter endotel menjadi lebih baik, sehingga sekarang ini sudah mulai banyak digunakan penggunaan
rutin harian dengan dosis kecil, ya, tetapi pada saat tertentu boleh dikombinasi dengan bolus dose yang biasa digunakan on demand dengan dosis yang lebih besar. Kayak contohnya di sini umpamanya sildenafil digunakan dosis kecil 25 mg. Tapi begitu dia mau melakukan hubungan seksual, boleh ditambah dengan sildenafil yang 50 atau 100 mg. Ya, untuk diabetes biasanya disarankan 100 mg karena 50 dianggap tidak maksimal efeknya. Nah, ini adalah salah satu metode baru untuk memperbaiki disfungsi ereksi pada pasien dengan diabetes. Ya, ini juga beberapa penelitian yang menunjukkan perbandingan placebo dengan PDE5, baik vardenafil, tadalafil maupun sildenafil, semuanya menunjukkan hasil yang baik ya terhadap kemampuan ereksi dari masing-masing obat ini. Nah, ini meta-analisnya juga memperlihatkan bahwa kalau digabung secara keseluruhan, ya, bahwa penggunaan sildenafil itu sebagai PDE5 bisa memperbaiki fungsi ereksi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan placebo. Nah, ini yang perlu diingat ya pada waktu kita memberikan resep atau prescribe untuk PDE5 inhibitor, bahwa kalau untuk yang on demand diminum 1 jam sebelum rencana hubungan akan dilakukan. Nah, pada waktu setelah diminum harus diingatkan bahwa lakukan stimulasi atau pemanasan ya. Karena obat ini kalau tidak ada stimulasi dari susunan saraf pusat untuk trigger ereksi, dia akan tidak akan muncul spontan ya. Jadi harus dilakukan stimulasi, dan ingat dia kontraindikasi jika diberikan bersama nitrat dalam 24 jam. Dan efek sampingnya, karena efek sampingnya itu adalah efek samping dari vasodilatasi pembuluh darah, termasuk pembuluh darah di retina. Ya, jadi pada waktu menggunakan ada beberapa keluhan pasien yang pada saat hubungan seksual itu matanya silau, ya, karena ada vasodilatasi dari pembuluh darah retina, sehingga mau tidak mau mungkin akan lebih baik lampu atau dalam waktu melakukan hubungan dalam tidak menggunakan lampu supaya tidak silau. Oke, nah ini saya masuk ke yang kedua tentang hipogonadisme ya. Jadi pada pasien-pasien diabetes lama atau metabolic syndrome itu akan terjadi penurunan kadar testosteron ya. Testosteron akan menurun akibat berbagai inflamasi yang terjadi di dalam sistemik, sehingga akan terjadi gangguan sekresi testosteron dari testis karena stimulasi dari LH atau gen RH-nya itu menurun. Ya, jadi kalau kita lihat dampaknya adalah terjadi penurunan produksi testosteron, ya automatically testosteron tadi sudah disampaikan Dr. Wafa mempunyai fungsi untuk fungsi kekuatan untuk membangun untuk ereksi ya. Jadi salah satunya bisa menunjukkan gangguan terhadap kemampuan ereksi ya. Nah, ini beberapa contoh saja bahwa kekurangan testosteron itu sering ditemukan pada pasien-pasien diabetes yang mengalami disfungsi ereksi. Ini kita lihat dia menggunakan patokan 8 nanomol, atau kalau dibikin nanogram itu sekitar dikali hampir 29 ya, hampir 320-an. Nah, kalau kita lihat bahwa yang rendah kadar testosteronnya, maka skor IF-nya menjadi lebih rendah dibandingkan yang normal, dan ini terlihat adanya perbedaan yang signifikan. Nah, apa fungsi dari testosteron? Dia ternyata mempengaruhi NO sintase. Jadi dia mempengaruhi produksi nitric oxide sebagai vasodilator pembuluh darah, otot pembuluh darah. Dia meningkatkan ekspresi dari PDE, ya, merubah ekspresi dari PDE5 dan mengganggu fungsi dari otot-otot saraf-saraf dari cavernosa di corpus cavernosum, sehingga dengan penurunan kadar testosteron, kemampuan vasodilatasi menjadi terganggu pada pasien dengan hipogonadisme ini. Nah, terapi ini memang sudah diperkenankan. Jadi penelitian-penelitian menunjukkan bahwa pasien diabetes yang dengan hipogonadisme dengan disfungsi ereksi itu bisa diberikan kombinasi. Ya, jadi kalau diberikan PDE5 saja, itu efeknya tidak sebaik kalau dia dikombinasi atau telah disuplementasi dengan testosteron. Ya, ini jadi mungkin perlu diperhatikan pada pasien-pasien diabetes kita yang mengalami hipogonadisme, bisa dibantu kombinasi
PDE5 dengan testosteron. Nah, pilihannya banyak ya, bisa nanti yang mau transdermal dipakai patch atau pakai gel, atau yang disuntik yang bisa kita berikan per 3 minggu, ada yang per 2 minggu, tergantung kemasan yang kita pilih ya. Ada sekarang yang kemasan yang jangka panjang ya, testosteron undecanoate ya, itu bisa kita berikan dalam interval 3 bulan sekali ya. Nah, ini pilihan-pilihan yang mungkin bisa memperbaiki kadar testosteron. Nah, jadi pemberian hormon testosteron itu bukan hanya sekedar untuk memperbaiki fungsi ereksi, tetapi tadi Dr. Wafa sudah menyampaikan bahwa testosteron itu mempunyai efek lain ke sistemik ya, terhadap mood, kekuatan otot, dan sebagainya. Ya, ini beberapa sediaan yang ada di pasaran di Indonesia. Bisa kita menggunakan namanya Sustanon 250 atau Nebilo yang 1000 mg, yang suntiknya 3 bulan sekali, kalau ini sekitar 3 minggu sekali. Atau yang gel, ini sudah mulai ada di Indonesia, Testosterone gel yang harus dioleskan setiap hari masalahnya. Jadi kalau kita melihat compliant pasien mungkin akan lebih nyaman kita berikan suplementasi per 3 bulan. Nah, ini alternatif yang mungkin kalau tidak berhasil juga, ya kita mungkin bisa berpikir bahwa makin berat penyakit utamanya, mungkin respon untuk PDE5 atau dengan testosteron juga mungkin tidak bisa maksimal juga. Artinya kalau tidak mencapai target, alternatif berikutnya bisa disarankan atau dikonsultasikan ke urologi untuk pertimbangan penggunaan vakum ya. Vakum itu prinsipnya adalah memberikan tekanan negatif di luar penis, ya, di mana setelah tekanan negatif itu diberikan, automatically darah dari perineum itu akan mengalir ke corpus cavernosum sampai terisi penuh, ya. Setelah terisi penuh dia akan sampai ketegangan, tadi grade-nya bisa 4. Namun setelah ini terisi harus di-bending, ya, harus diikat supaya aliran darah baliknya itu berhenti untuk periode tertentu. Nah, disarankan tidak boleh menahan pita atau karet ini sampai lebih dari 1 jam. Ya, jadi dalam periode karet itu masih terikat, maka penis ini dalam keadaan ereksi terus menerus. Ya, jadi ini yang mungkin perbedaannya ini secara mekanik bisa kita atasi untuk menahan ereksi sampai periode waktu tertentu. Yang kedua, kalau dengan tindakan yang tadi juga masih tidak berhasil juga, terakhir adalah melakukan protesis. Ya, protesis adalah memasang satu tabung silikon di dalam corpus cavernosum. Jadi ada dua silinder ini akan dipasang, namun kerugiannya adalah corpus cavernosum itu akan dirusak secara permanen untuk mengimplan dari protesis ini. Nah, kalau yang sekarang ini protesisnya ada 2 bentuknya, ada yang bisa diatur ereksinya, bisa dipompa secara manual. Ya, begitu sudah selesai, biasanya pompa ini dipencet lagi sehingga penis akan mengalami flaccid lagi. Kalau dulu tidak ada pompa otomatis seperti ini, jadi pada waktu penil implan ini dipasang, penis itu dalam keadaan ereksi terus-menerus. Saya rasa itu mungkin beberapa yang informasi sampai saat terakhir. Sebagai kesimpulan, kita tahu bahwa DE menjadi masalah terutama pada penyakit kronik seperti diabetes atau fisiologi utamanya sangat kompleks ya, biasanya terkait dengan disfungsi endotel. Pengelolaan awalnya paling tidak harus ada edukasi dan perubahan gaya hidup. Alternatif pemberian PDE5 inhibitor merupakan salah satu obat oral yang bisa digunakan untuk membantu. Ya, jika diperlukan, jika memang kadar testosteronnya rendah, maka dapat digunakan kombinasi dengan PDE5 untuk meningkatkan efektivitas pencapaian ereksi pada pasien diabetes mengenai masalah disfungsi erektil ini. Saya rasa itu slide saya yang terakhir. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat.